Barcelona akan memainkan laga terakhirnya di La Liga musim ini pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Klub asal Katalan itu akan bertandang ke markas Eibar. Bagi Barcelona, laga ini tidak lagi menentukan, sebab mereka tidak lagi punya peluang untuk meraih gelar juara. Barcelona juga sudah menyegel satu slot untuk tampil di Liga Champions musim depan. Barcelona dipastikan tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh saat berjumpa Eibar. Pencetak gol dan assist terbanyak yang sekaligus kapten tim, Lionel Messi, dipastikan absen. Messi bahkan tidak hadir pada sesi latihan hari Jumat waktu setempat. Messi telah meninggalkan tim untuk berlibur karena mendapatkan izin dari Ronald Koeman pada kasus ini. Lionel Messi pergi berlibur dengan segala ketidakpastian yang ditinggalkan di Barcelona. Lionel Messi belum menaikkan kontrak baru dengan klub, di mana kontraknya akan habis pada Juni 2021 nanti. Walau ada negosiasi antara pihak klub dengan sang ayah Jorge Messi, tetapi belum ada perkembangan yang signifikan. Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, membawa kabar buruk bagi para penggemar The Red Devils. Ia menyatakan sang kapten Harry Maguire kemungkinan absen di final Liga Eropa 2020-2021 karena cedera. Maguire menderita cedera pada ligamen pergelangan kakinya saat Manchester United menang 3-1 atas Aston Villa di Old Trafford pada Minggu 9 Mei 2021. Sejak saat itu, Maguire pun absen membela Manchester United. Saat Maguire absen, Manchester United tidak mampu menang dalam 3 pertandingan terakhir mereka. The Red Devils menderita 2 kekalahan dan 1 hasil imbang. Rentetan hasil buruk itu menandakan Manchester United kehilangan Maguire yang bisa memimpin lini pertahanan. Bek tengah asal Inggris itu terbukti punya kontribusi besar atas laju positif Manchester United pada musim ini. Sayangnya, Maguire tidak bisa memainkan pertandingan penting Manchester United pada final Liga Eropa. Manchester United akan melawan Villarreal dalam partai puncak yang berlangsung di Polandia, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Sejujurnya, saya tidak berpikir kita akan melihatnya di final, tetapi saya akan memberinya waktu hingga Selasa malam sesi latihan terakhir untuk berada di sana, kata Solskjaer dikutip dari Mirror. Sosok Adama Traoré memang menjadi salah satu pemain yang tampil menonjol di skuad Wolverhampton. Ia tampil dengan apik di sisi sayap Wolves. Penampilan apik jebolan La Masia itu mulai dilirik beberapa klub papan atas Inggris, salah satunya adalah Liverpool. Namun gol internasional mengklaim bahwa Liverpool harus melupakan rencana mereka itu, karena Traoré lebih memilih bertahan di Molineux pada musim depan. Menurut laporan tersebut, Traoré pada awalnya memang sempat ingin cabut dari Wolverhampton. Ini dikarenakan ia kalah bersaing dengan Pedro Neto dan Daniel Podence, sehingga ia merasa tidak dibutuhkan lagi. Namun 2 bulan terakhir kondisinya berbalik dan sang winger jadi lebih sering bermain, sehingga ia gembira berada di Wolverhampton. Menurut laporan yang sama, manajemen Wolverhampton baru-baru ini menghubungi perwakilan Traoré. Mereka ingin memperpanjang kontrak sang winger di musim panas nanti. Kontrak Traoré di Wolverhampton memang sudah menipis. Sang winger bisa meninggalkan Molineux di tahun 2023 sebagai free agent. Kedatangan Thomas Tuchel ke Stamford Bridge memberikan dampak yang kurang baik bagi sejumlah pemain Chelsea. Salah satunya adalah Tammy Abraham yang lebih banyak duduk di bangku cadangan. Dilansir Daily Mail, sang striker sudah tidak tahan dengan situasi ini. Ia memutuskan untuk pergi di musim panas nanti. Menurut laporan itu, Tammy Abraham sudah memantapkan diri untuk hengkang dari Chelsea. Sang striker menilai tidak ada gunanya lagi ia bertahan di Chelsea, karena ia merasa tidak akan mendapatkan jam bermain di musim depan. Menurut laporan tersebut, Abraham kemungkinan akan tetap melanjutkan karirnya di Inggris. Ini dikarenakan sang striker telah menerima tawaran dari 2 klub. Mereka adalah Leicester City dan West Ham United. Sang agen diberitakan mulai menggelar diskusi dengan kedua tim itu untuk membicarakan kontrak sang striker. Chelsea sendiri dilaporkan siap berpisah dengan Tammy Abraham. The Blues kabarnya meminta tebusan sekitar 40 juta pound sterling untuk sang striker. Sekitar 2 pekan lalu, Buffon angkat bicara soal masa depannya.
ia mengatakan akan cabut dari Juventus. Kontraknya di klub tersebut memang akan berakhir pada musim 2020-2021 ini. Namun demikian, ia tampaknya belum memikirkan untuk pensiun. Buffon masih punya hasrat untuk terus bermain. Ia bahkan masih punya keinginan untuk bermain di Piala Dunia 2022 mendatang. Setelah menyatakan bakal cabut dari Juventus, ada sejumlah klub yang dikabarkan tertarik untuk menampung kiper berusia 43 tahun tersebut. Dilansir Gazzetta dello Sport, klub tersebut berasal dari Serie B, yakni AC Monza. Laporan itu juga mengklaim bahwa pekan lalu, CEO Monza yakni Adriano Galliani telah mengirim Buffon pesan singkat. Kabarnya, dalam pesan singkat itu tidak ada tawaran secara resmi pada Buffon. Namun Galliani disebut menyatakan bahwa Monza tertarik mengamankan jasa sang kiper veteran. Monza pun kini disebut menjadi salah satu klub yang berpeluang besar bisa mendapatkan jasa Buffon. Gelandang bertahan menjadi salah satu sektor prioritas Manchester United di musim panas nanti. Ole Gunnar Solskjaer membutuhkan tambahan tenaga di posisi itu karena Nemanja Matic dilaporkan akan hengkang di musim panas nanti. Sosok Declan Rice dilaporkan menjadi target transfer Manchester United. Gelandang West Ham itu diyakini bakal menjadi solusi jangka panjang yang bagus untuk posisi tersebut. Melansir dari The Athletic, Manchester United tengah mencari cara untuk mengamankan jasa sang gelandang. Salah satu opsinya adalah dengan menumbalkan Fred. Menurut laporan tersebut, Manchester United tidak sanggup menebus klausul rilis sang gelandang. Declan Rice diketahui hanya akan dilepas di angka 80 juta pound sterling. Sementara West Ham tidak mau menurunkan harga jual sang gelandang. Manchester United mempertimbangkan untuk menjual Fred di musim panas nanti. Gelandang asal Brasil itu dinilai performanya tidak sesuai ekspektasi sehingga ia lebih baik dijual di musim panas mendatang. Seperti diketahui, Barcelona telah 80% mendapatkan jasa Sergio Aguero dari Manchester City secara gratis setelah kontrak sang pemain tidak lagi mendapatkan perpanjangan dari The Citizens. Laporan dari Fabrizio Romano menyebutkan jika Sergio Aguero selangkah lagi bakal resmi menjadi pemain Barcelona. Negosiasi berjalan lancar dan kedua belah pihak telah saling sepakat secara verbal. Namun, tampaknya Barcelona masih haus akan sosok striker. Demi menuntaskan dahaganya, mereka dikabarkan masih ngebet mendatangkan Alvaro Morata di bursa transfer musim panas mendatang. Alvaro Morata sendiri diketahui berstatus sebagai pemain Atletico Madrid yang dipinjamkan ke Juventus. Mundo Deportivo menyebutkan jika relasi antara agen Morata dengan dua pejabat Barcelona bisa membuat transfer kejutan ini tidak hanya menjadi angan-angan belaka. Kedekatan antara agen Morata dengan dua pejabat Barcelona itu kabarnya akan menguntungkan pihak Blaugrana. Masa depan Harry Kane kini memasuki tahap yang krusial. Pemain 27 tahun itu mulai tidak betah dengan situasi yang dihadapi Tottenham, di mana dia belum pernah meraih gelar pada level mayor. Harry Kane dilaporkan telah berbicara dengan klub. Kane meminta klub memberinya izin pindah musim depan. Kane ingin bergabung dengan klub besar yang punya peluang meraih gelar juara. Chelsea menjadi salah satu klub yang tertarik membeli Harry Kane dari Tottenham. Thomas Tuchel telah meminta pihak klub untuk membeli penyerang baru. The Blues kini mempertimbangkan Harry Kane sebagai target utama. Bahkan tawaran awal akan disiapkan dalam waktu dekat ini. Dikutip dari ESPN, Chelsea siap menyerahkan sejumlah pemain ke Tottenham untuk transfer Harry Kane. Sejauh ini, ada dua nama yang akan disodorkan, yakni Tammy Abraham dan Kepa Arrizabalaga. Keduanya memang tidak masuk dalam rencana Thomas Tuchel. Selain bakal menyodorkan pemain, Chelsea juga siap jika memang harus menambah uang tunai pada Tottenham. Chelsea benar-benar sangat tertarik dengan peluang membawa Harry Kane ke London Barat pada musim depan. Juventus dikabarkan bakal membidik bintang Barcelona Antoine Griezmann sebagai pengganti Cristiano Ronaldo yang bakal hengkang di bursa transfer musim panas mendatang. Masa depan Cristiano Ronaldo bersama Juventus saat ini memang tengah abu-abu. Dirinya dilaporkan bakal hengkang dari Turin andai kata si Nyonya tua gagal mengamankan satu tiket untuk tampil di Liga Champions musim depan.
Mengantisipasi hal tersebut, Football Italia melaporkan bahwa Juventus langsung bergerak cepat. Mereka dikabarkan langsung membidik Antoine Griezmann untuk menjadi pengganti Ronaldo di lini depan Juventus. Seakan tak bertepuk sebelah tangan, keinginan Juventus untuk mendatangkan Griezmann sebagai pengganti Ronaldo itu disambut baik oleh Barcelona. Joan Laporta selaku presiden Barcelona menyatakan jika dirinya ingin merevolusi skuad Blaugrana sebelum musim 2021-2022 resmi digelar. Griezmann diyakini bakal menjadi salah satu bintang yang ditumbalkan demi kelancaran proses revolusi yang dilakukan oleh Laporta di Barcelona. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Gareth Bale. Ia dilaporkan siap pensiun andai kontraknya tak diperpanjang Real Madrid pada akhir musim 2021-2022. Menurut laporan Diario AS, Bale mempertimbangkan opsi untuk gantung sepatu pada akhir musim 2021-2022. Mereka menyebut Bale sudah tidak ingin mencari klub lagi ketika kontraknya bersama Real Madrid berakhir tahun depan. Meski dilaporkan siap pensiun, Bale akan memberikan performa terbaiknya untuk timnas Wales di Euro 2020. Pasalnya, memperkuat Wales di Euro 2020 merupakan prioritas utama Bale saat ini. Gareth Bale memang sudah tidak mendapatkan tempat di Real Madrid semenjak musim 2019-2020. Hal tersebut membuat Los Blancos memutuskan untuk melepas Bale dengan status pinjaman ke Tottenham Hotspur musim ini. Akan tetapi, petualangan Bale bersama The Lilywhite tidak berjalan dengan lancar. Pasalnya, pemain 31 tahun itu lebih sering menghabiskan waktu di ruang perawatan karena kerap mengalami cedera.